Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prilia, NIM S1S12302 dari jurusan Fakultas Teknik Universitas. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran mengenai pemrograman bahasa Python. Nah, di sini saya masih menggunakan Web3School sebagai bahan belajar saya. Nah, di sini kita akan masuk ke Python polymorphism. Nah, jadi kata polymorphism itu berarti banyak bentuk, dan dalam pemrograman mengacu pada metode fungsi operator dengan nama yang sama yang dapat dieksekusi pada banyak objek atau kelas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa fungsi polimorfisme itu contohnya yang dapat digunakan pada objek yang berbeda adalah len fungsi. Nah, rangkaiannya itu untuk string len mengembalikan jumlah karakter. Nah, ini adalah contohnya. Bisa kita lihat bahwa di sini ada variabel x yang isi variabelnya adalah hello world. Nah, di sini dia memerintahkan untuk print string x atau jumlah karakter, string len. Jadi dia akan menampilkan jumlah karakter dari isi variabel x ini. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa x sama dengan hello world, print len x. Jadi variabel x sama dengan hello world. Oke. Print len x. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat 12. Nah, jadi outputnya itu adalah 12. Kenapa 12? Karena ini kata hello itu sendiri ada 5 tambah spasi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi jumlah dari kata di atas adalah 12. Oke, selanjutnya kita masuk ke tuple. Nah, jadi untuk tuple ini mengembalikan jumlah item dalam tuple. Jadi dia akan menghitung jumlah itemnya dalam isi tuple ini. Nah, di sini dia pakai nama-nama buah. Jadi di sini naik tuple sama dengan naik untuk nama buahnya itu dia apple, banana, cherry. Oke. Apple, banana, dan cherry. Ya. Nah, jadi di sini kita print len my tuple. Nah, di sini adalah outputnya 3. Kenapa 3? Jadi my tuple itu dia untuk perintah dia menghitung satu kata atau satu kalimat yang dalam tanda
kutip 2 ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kamus. Untuk kamus Len ini mengembalikan jumlah pasangan kunci atau nilai dalam kamusnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat contohnya. This sama dengan Brentford model Mustang year. Jadi this sama dengan brand. Sorry, di sini tadi pakai Brentford model dan year. Brand Ford model Mustang dan year 1964. Oke. Oh, ternyata di sini pakai koma sebagai pembatasnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita print Len listrik. Oke, kita bersihkan dulu, kita print. Oke. Ini adalah outputnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di polimorfisme kelas. Nah, jadi polimorfisme ini sering digunakan dalam metode kelas, di mana kita dapat memiliki beberapa kelas dengan nama metode yang sama. Nah, di sini ada contoh, katakanlah kita punya 3 kelas, yaitu kelas car, wood, sama plant. Nah, dan semuanya itu punya metode yang disebut dengan. Nah, ini adalah contoh dari kelas yang berbeda dengan metode yang sama. Kelas card, self brand, dan self model. Oke, jadi di sini kita membuat kelas dengan nama car. Terus dev init self brand dan model. Oke. Kemudian self
dot brand sama dengan brand self dot model sama dengan model. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat def move self print drive. Oke, kurang lebih codingannya seperti ini. Move self print. Oke. Kemudian kita akan membuat kelas yang sama dengan nama yang berbeda, dengan kelas yang berbeda, kelas yang lagi card, boot, dan plan. Car, boot, dan plan. Kelas boot, def init, self dan model. Self dot brand, kemudian self dot model, self dot model, kemudian def move self print style. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas pesawat atau kelas plan. Kelas plan. Def init brand, model self dot brand sama dengan brand self dot model sama dengan self dot model sama dengan model def move self print fly. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat berbagai jenis kelas, di sini kita berikan objeknya atau membuat suatu objeknya. Nah, jadi di sini car1 objek dari car
Nah, jadi di sini kita membuat objek satu art for dan Mustang. Oke. Ford dan Ibiza dan Touring 20. Ibiza dan Touring 20 dan yang terakhir plan Nah, untuk plan itu Boeing 747. Boeing, 747. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke perintah for ini. For X in car 1, buat 1, dan plan 1. Kemudian x.move Oke. Nah, untuk outputnya itu dia akan memprint dari move tersebut. Nah, move ini drive, sail, dan fly. Oke, selanjutnya kita masuk ke pewarisan polimorfisme kelas. Nah, jadi bagaimana dengan kelas yang memiliki kelas turunan dengan nama yang sama? Bisakah kita menggunakan polimorfisme di sana? Nah, jadi ya jika kita menggunakan contoh di atas untuk membuat kelas induk dan membuat car, boot, dan kelas anak dari kelas induk tersebut. Nah, jadi kelas anak ini mewarisi vehicle tapi dapat menimpanya. Nah, jadi kita tinggal menambah ini pada kelas vehicle ini. Nah, jadi mungkin ini lebih bagus saya tutup dulu. Kalau Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kelas. Oke, nah di sini dev init self, brand, dan model. Oke,
Oke, selanjutnya kita masuk ke self dot brand sama dengan brand self dot model sama dengan model. Kemudian def move cell print move. Oke. Nah, untuk kelas vehicle ini sudah selesai. Nah, kemudian kita masukkan kelas car vehicle itu pass, dan yang lainnya kita kelas boot. Jadi kelas car itu kita pass kelas car vehicle kelas car vehicle pass. Kemudian kelas boot nah di sini kita kasih perintah print. Sebelum itu kita kasih terlebih dahulu def move cell. Def move cell. Oke. Selanjutnya print style. Oke, selanjutnya kita buat kelas pesawat atau kelas blank. Kemudian def move cell print fly. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang ini kita salin saja, dan ini kita salin saja untuk modelnya. Oke. Nah, kemudian di sini perintah untuk memprint dari tiga kelas itu, car 1, boot 1, plan 1. Akan tetapi di sini print X brand, X model. Jadi untuk ini bisa kalian saja. Print X dot brand dan print X dot model. Oke, di sini bisa kita lihat untuk waktunya. Nah, kenapa Ford Mustang Move bisa Touring 20 Sail Boeing 747 dan Fly. Nah, kenapa dia mencetak Ford Mustang dan Move?
karena perintahnya di sini ada move, sedangkan untuk perintah drive-nya itu nggak masuk. Oke, untuk Polymer First Move Python ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup Python. Baiklah, jadi di sini kita sudah masuk di ruang lingkup Python atau Python scope. Nah, jadi suatu variabel hanya tersedia di dalam wilayah tempat variabel tersebut dibuat. Ini disebut cakupan. Nah, di sini ada cakupan lokal. Variabel yang dibuat di dalam fungsi termasuk dalam lingkup lokal fungsi tersebut dan hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Nah, di sini ada contohnya di mana variabel yang dibuat dalam suatu fungsi tersedia di dalam fungsi tersebut. Maksudnya, di sini kan ada variabel x. Nah, variabel x ini masih berada dalam lingkup fungsi my function ini. Jadi kita buat nah di sini kita sambungkan oke. Nah, jadi di sini def my function. Nah, variabel x-nya itu misal 500. Kemudian print x. Kemudian my function. Oke. Jadi dia akan terprint karena masih masuk ke dalam fungsinya. Nah, ini 500. Bagaimana jika x ini di luar dari my function ini? Dia tidak akan terprint. Oh, baik, kenapa dia masuk? Oh, sorry. Jadi dia nggak masuk apabila perintah printnya ini yang berada di luar. Oke. Nah, di sini dia tidak dapat berfungsi karena x ini adalah karena x ini masuk variabel dalam cakupan lingkup fungsi ini, sementara untuk perintah printnya dia tidak masuk. Oke, jadi kita kembalikan ke sini. Selanjutnya, nah ini ada fungsi di dalam fungsi. Seperti dijelaskan dalam contoh di atas, variabel x tidak tersedia di luar fungsi, tetapi tersedia untuk fungsi apapun di dalam fungsi. Nah, di sini bisa kita lihat def, kita tambahkan def my inner function di sini. Def my inner function di print x, kemudian my inner function. Oke. Nah, ini adalah contoh kedua di mana ada fungsi di dalam fungsi.
Nah, kenapa dia terprint? Jadi, di fungsi pertama dia sudah baca variabel X ini. Kemudian dia masuk ke dalam fungsi ini karena di dalam fungsi ini tidak ada perintah untuk memprint, tidak ada perintah atau variabel X di dalam fungsi kedua ini, maka dia memprint dari fungsi pertama ini. Yang terpenting dia masih masuk cakupan fungsi yang di luar ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cakupan global. Nah, ini adalah cakupan global di mana variabelnya itu ada di luar, kemudian jadi untuk ini kita keluarkan di sini. Ini kita hapus dulu. Oke, ini juga kita hapus dulu. Oke. Nah, ini itu mengenai cakupan global. Nah, kenapa dia terprint 500-500? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini itu masih di luar variabel dari def my function ini. Akan tetapi karena variabel X ini sudah terbaca, ketika dia masuk di dalam fungsi ini, ada perintah untuk memprint X, maka dia memprint X tersebut di sini. Nah, apabila keluar lagi, dia memprint X yang ini karena variabel X ini masih di luar cakupan fungsi. Oke, selanjutnya di sini penamaan variabel. Nah, ini ada contohnya X300 def. Nanti kita tambahkan di sini untuk variabel X-nya itu sama dengan 200. Oke. Nah, jadi hasilnya itu yang pertama 200 dan 500. Kita buktikan. Nah, kenapa yang terprint 200 terlebih dahulu bukan 500 padahal variabel yang pertama tampil itu 500. Nah, jadi variabel ini di luar dari fungsi ini, di mana X sama dengan 500. Akan tetapi ketika dia masuk di fungsi ini, 500 ini tertimpa dengan X 200 ini. Nah, maka yang dia baca di dalam fungsi ini adalah variabel X yang ada dalam fungsi. Nah, yang ini dilewatkan terlebih dahulu. Nah, dia sudah memprint kemudian my function penutup. Kemudian print X. Nah, jadi yang ini itu membaca dari variabel yang Oke, selanjutnya kata kunci global. Nah, di sini def my function global X. Nah, jadi di sini global X. Global X. Kita bersihkan dulu. Nah, jadi dia akan memprint 200 karena di sini ada global X. Apabila kita hapus global X ini, maka dia akan error. Nah,
karena dia tidak bisa membaca perintah dari luar fungsi. Nah, jadi global ini yang akan membantu untuk membaca dari luar fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, gerakan juga global kata kunci juga ada ingin melakukan perubahan. Jadi di sini kita tambahkan x sama 300. Oke. Adapun untuk outputnya itu 200. Kenapa? Karena dia akan membaca variabel yang ini. Karena variabel x ini adalah 300, akan tetapi ketika dia masuk di sini dia tertimpa dan ada global x. Jadi dia memprint x yang ini karena x yang di atas ini sudah tertimpa. Bagaimana jika kita globalnya ini kita hapus, maka outputnya adalah 300. Nah, karena dia tidak membaca dari dalam fungsi ini, jadi global itu yang membantu untuk membaca fungsi yang ada di dalam. Nah, ini adalah contoh kata kunci non-lokal. Nah, jadi def main function 1 x sama dengan gen. Ya, mungkin bisa kita salin saja. Oke, jadi outputnya itu adalah nah, dia akan membaca yang ini terlebih dahulu. Nah, definisi main function itu 1 gen, akan tetapi dia tertimpa dengan kata hello ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul Python. Baiklah, yang terakhir di sini ada materi modul Python atau Python modul. Nah, jadi apa itu modul? Jadi di sini kita disuruh menganggap bahwa modul itu sama dengan pustaka kode, berkas yang berisi sekumpulan fungsi yang ingin disertakan dalam aplikasi Anda. Nah, di sini adalah ada untuk membuat modul, simpan saja kode yang Anda inginkan dalam Python. Nah, misalnya di sini kita def creating name hello. Nah, jadi kode ini kita simpan di dalam file yang bernama my_module Python. Nah, pertama kita language Python. Oke. Sorry, kita salin yang ini saja. Oke. Tetapi di sini saya mau menyimpan dengan nama saya sendiri. Misalnya Winda. Oke, simpan. Nah, di sini kan namanya tuh Winda. Jadi di sini kita memanggil dengan Winda. Jadi di sini. Oke, ini adalah modul creating. Oke. Nah, di sini saya akan mengimport Winda. Oke. Di sini saya ubah jadi nama saya juga saja ya. Maka dia akan memprint. Oh, ternyata
sini Winda. Oh, kenapa dia? Nah, ini hello Winda. Jadi perintah hello-nya itu dari import di sini dev greeting. Oke, selanjutnya variabel dalam modul. Nah, jadi ini kita simpan ke dalam my module atau yang saya simpan tadi sebagai dengan nama Winda. Nah, oke. Adapun untuk codingan yang di sini bisa kita lihat. Oke, di sini kita ganti jadi Winda. Di sini juga Winda. Oke. Jadi dia akan Winda person each. Jadi nya itu nah ini 36 karena di sini adalah 36. Oke, selanjutnya memberi nama modul atau mengganti. Nah, jadi di sini kita ubah jadi alias atau nah as WN. Nah, di sini kita ganti jadi WN karena dia sudah mengubah import dari file ini menjadi WN. Mengganti nama. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Print A. Oh, kita gunakan ini. Di sini oh dia nggak terbaca ya. Kalau my modul tadi akan terbaca. Nah, enggak. Tetapi kenapa kalau Winda juga tidak terbaca? Ah, ya ini sudah terbaca. 36. Nah, ini adalah modul bawaan. Nah, jadi import dengan gunakan modul atau platform modul. Nah, jadi di sini dia akan mengimport atau memprint mengenai sistem yang kita kemudian menggunakan fungsi dir. Ada fungsi bawaan untuk mencantumkan semua nama fungsi atau nama variabel. Atau ini dia adalah fungsi dir. Nah, Python user win request.
Nah, ini adalah contoh. Nah, di sini kita masukkan untuk di Winda. Oke, untuk di sini kita masukkan ini. Jadi dia mengubah dari modul. Nah, jadi di sini dari Winda kita import ke person 1. Nanti print person 1-nya ini yang akan membacanya. Oke, nah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus. Baiklah, jadi di sini saya akan masuk untuk memberikan contoh kasus dari polimorfisme ini. Nah, jadi di sini kasusnya yaitu sistem pembayaran. Nah, jadi saya mau membuat sistem pembayaran yang dapat menerima berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, PayPal, dan transfer bank. Nah, jadi adapun kodenya from ABC import ABC sama class method. Abstract method. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat kelas pembayaran ABC. Oke. Selanjutnya abstract method, kemudian def bayar sama dengan sel, koma, jumlah koma, pas. Nah, di sini ini adalah kelas pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke kelas kartu kredit. Kartu kredit ini mah pembayaran. Oke. Selanjutnya di kelas kartu kredit ini kita definite sel. Oke, di sini kita ganti sedikit sel, koma, nomor kartu dan tanggal kadaluarsa.
Oke. Di sini sel nomor kartu sama dengan nomor kartu sel dot tanggal kadaluarsanya sama dengan tanggal kadaluarsa. Oke. Kemudian kita membuat def untuk pembayaran. Def bayar ya. Def bayar is sel, jumlah. Nah, jadi print f pembayaran sebesar jumlah. Nah, jadi di sini nanti dia akan memprint pembayarannya sebesar jumlah melalui PayPal. Self dot email. Ini adalah statusnya berhasil. Oke, ini adalah outputnya. Ada dua ya. Oh, ternyata ini di atas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke def lakukan pembayaran. Def ini kita pembayaran saja ya. Pembayaran dalam kurung lakukan pembayaran dan jumlah. Pembayaran, jumlah. Titik 2.
pembayaran dot bayar dot jumlah. Nah, jadi di sini lakukan pembayaran dot kartu kredit, 100. Oke, selanjutnya lakukan pembayaran PayPal, 200. Selanjutnya lakukan pembayaran TF Bank, 300. Oh, ternyata di sini kartu kredit, sorry, kita belum masukkan kartu kredit. Lakukan pembayaran bayar mana ya, kredit. Oh, ternyata di sini saya belum membuat PayPal dan transfer bank kelasnya. Oke, jadi mungkin ini kita salin saja ya. Kartu kredit ini adalah PayPal, pembayaran ini self email. Di sini kita ganti. Baiklah, ini adalah program dari kasus yang telah saya buat. Adapun outputnya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ini adalah output dari kasus tentang pembayaran, sistem pembayaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.